Kegiatan apa yang dilakukan oleh KPU Kota Kediri, khususnya di Divisi Rendatin? Angka 222265 itu tidak Ya. boleh berhenti sampai dengan November 2024. Prinsip-prinsip yang harus dipatuhi atau dijalani. Data pemilih itu adalah perlindungan data pribadi. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Kediri. Perkenalkan, saya Mas Dan yang akan membawakan podcast dalam episode ini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sangat penting menyusuli episode sebelumnya terkait kegiatan KPU setelah tahapan pemilu dan pemilihan, apa itu data pemilih, kapan, bagaimana prosesnya, dan mengapa dilakukan pemutakhiran. Nah, dalam episode kali ini kita datangkan langsung ahli di bidangnya, anggota KPU Kota Kediri, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Ibu Dr. Nia Sari. Beliau merupakan Komisioner KPU Kota Kediri periode tahun 2024-2029. Halo Ibu Nia Sari, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas Dan. Alhamdulillah sehat. Monggo Bu Nia bisa perkenalkan kepada penonton podcast kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Danu, nama saya Dr. Nia Sari. Di KPU Kota Kediri saya ada di Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kalau biasanya teman-teman menyingkat itu adalah Divisi Rendatin. Nah, di KPU Kota Kediri insya Allah saya ada di Divisi Rendatin dari 2024 sampai dengan 2029. Ini merupakan periode saya yang kedua di KPU Kota Kediri. Sebelumnya di periode 2019 sampai dengan 2024 saya ada di Divisi Teknis Penyelenggaraan. Begitu Mas Dan. Baik, sudah dua Dua periode periode, ini ya. Berarti sudah sangat berpengalaman sekali ya Bu ya di bidang kepemiluan ini. Ya, masih terus belajar Mas Dan. Ya. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Iya. Itu kira-kira data pemilih itu apa sih Bu? Iya. Jadi sebelum kita ngomong tentang data pemilih, itu kita ngomong terkait dengan pemilih dulu ya Mas Dan ya. Kan data pemilih itu berasal dari dua kata, yaitu data dan pemilih. Nah, sedangkan pemilih itu sendiri itu adalah semua warga negara Indonesia yang memiliki KTP. Artinya memiliki identitas kependudukan. Nah, warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas ya. Setiap dari WNI kan yang usia 17 tahun ke atas pasti punya KTP begitu ya. Selain itu atau sudah menikah dan sudah pernah menikah. Jadi boleh usianya kurang dari 17 tahun asalkan dia sudah menikah. Itu yang disebut sebagai pemilih begitu. Nah, kalau terkait dengan data pemilih itu berarti adalah data terkait dengan perseorangan atau data agregat penduduk terkait dengan siapa-siapa dari pemilih yang memiliki persyaratan untuk menjadi pemilih atau memiliki hak untuk menjadi pemilih. Begitu Mas Dan. Baik, berarti untuk bisa masuk menjadi data pemilih itu syaratnya itu harus berusia 17 tahun. Betul. Atau sudah menikah walaupun belum 17 tahun. Betul, sudah menikah atau pernah menikah ya. Artinya kan sudah tidak menikah lagi tapi pernah menikah gitu. Baik Bu Nia, setelah pemilu dan pemilihan kemarin, kira-kira kegiatan apa yang dilakukan oleh KPU Kota Kediri, khususnya di Divisi Rendatin? Iya, jadi di pemilihan serentak 2024 kemarin, Divisi Rendatin itu sudah menetapkan daftar pemilih tetap. Nah, apa daftar pemilih tetap? Itu adalah sejumlah pemilih yang kita tetapkan untuk menjadi acuan pemilih tetap yang nanti akan digunakan pada proses pemilihan serentak 2024. Nah, di pemilihan serentak 27 November 2024 kemarin, KPU Kota Kediri menetapkan DPT sejumlah 222265 atau 222.365
265 pemilih ya. Duanya banyak soalnya Mas Dan. Iya. Jadi 222265 begitu. Angka cantik ya Bu Iya, ya. betul. Kebetulan kita punya angka cantik. Nah, setelah selesainya Pilkada serentak kemarin, apa yang kita lakukan? Jadi angka 222265 itu tidak boleh berhenti sampai dengan November 2024. Jadi KPU akan melakukan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Begitu Mas Dan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Iya. Itu kira-kira apa sih Bu? Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kita singkat sebagai PDPB gitu Mas Dan. Iya. PDPB itu adalah sejumlah kegiatan di mana kita melakukan pemutakhiran. Jadi supaya angka itu terus bergerak, jadi bisa berkurang, bisa bertambah. Jadi kita terus melakukan update apakah ada pertambahan jumlah pemilih ataukah ada pengurangan jumlah pemilih begitu. Jadi datanya selalu up to date gitu ya Bu ya? Betul, iya. Nah, biasanya dalam proses pemutakhiran data pemilih atau PDPB itu kita menggunakan yang namanya sistem informasi data pemilih atau kita singkat dengan SIDALIH begitu Mas Dan. SIDALIH berarti itu untuk alat kerjanya pemutakhiran data pemilih ini. Betul. Nah, itu kira-kira apa sih Bu yang dimaksud dengan SIDALIH atau sistem informasi data pemilih? Iya. Jadi SIDALIH itu adalah sistem informasi di mana itu terintegrasi Mas Dan. Iya. Jadi terintegrasi antara satu Kapko seluruh Indonesia. Sehingga misalnya begini, ketika ada warga negara yang memiliki identitas kependudukan di Kota Kediri itu pindah, misalnya mutasi menjadi warga negara di kota lain, Nganjuk contohnya. Maka secara otomatis SIDALIH itu kan nanti akan dikeluarkan. Nah, itu nanti akan sinkron dengan teman-teman KPU Nganjuk, akan masuk ke teman-teman KPU Nganjuk. Nah, di KPU Nganjuk itu nanti akan bisa dimasukkan dengan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Nganjuk begitu, sehingga kita keluarkan di sini maka masuk di daerah yang lain. Itu terkoneksi langsung begitu. Itu berarti yang namanya SIDALIH. Terintegrasi secara nasional gitu ya Bu ya? Betul, secara nasional begitu, sehingga bisa kita katakan bahwa SIDALIH itu update untuk melihat bagaimana jumlah pemilih yang paling baru begitu. Oke Bu, dalam melakukan PDPB maksud saya, Iya. itu apakah ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi atau dijalani? Iya, jadi ada beberapa prinsip itu yang harus kami pegang selaku KPU Kota Kediri dalam melakukan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu yang pertama adalah komprehensif, kemudian inklusif, kemudian akurat, kemudian mutakhir. Artinya ya. memang data yang kita gunakan itu harus terbaru. Kemudian terbuka, bahwa semua itu yang kita lakukan itu kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian responsif, partisipatif. Partisipatif itu artinya bahwa kita melibatkan semua stakeholder yang itu sekiranya itu memang bisa diajak untuk melakukan kerjasama dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian akuntabel, dan ada yang menjadi prinsip yang tidak boleh kita tinggalkan dalam ketika kita melakukan proses pemutakhiran data pemilih itu adalah perlindungan data pribadi. Berarti datanya itu benar-benar dijaga gitu ya Bu ya? Betul, jadi ada kewajiban kami sebagai penyelenggara pemilu itu untuk melindungi data pribadi dari setiap pemilih yang masuk ke data SIDALIH. Kemudian aksesibel, itu prinsip yang terakhir gitu. Tadi kan ada salah satu prinsip yaitu yang terbuka itu ya Bu ya? Iya. Itu terbuka itu maksudnya itu gimana Bu? Jadi begini Mas Dan, pada setiap misalnya kita flashback pada proses penetapan DPT begitu ya. Iya. Jadi yang dimaksud dengan terbuka itu kami menyampaikan kepada masyarakat siapa saja yang masuk ke dalam daftar pemilih kami. Tentunya ada batasan itu tadi karena ada perlindungan data pribadi.
Contohnya misalnya NIK itu kita kasih bintang, jadi ada sebagian data yang kita tutup. Jadi data pemilih yang masuk di kami itu kita sampaikan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa apa yang kita lakukan itu terbuka begitu. Jadi bisa dikoreksi oleh masyarakat kalau misalnya itu ada yang perlu diperbaiki begitu. Jadi kami terbuka begitu Mas Dan. Oke. Untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tuh tujuannya tuh apa ya Bu ya? Selain kita updating data secara nasional. Iya, tentunya kan sebagaimana tadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu dilaksanakan secara berjenjang ya, dari setiap kap kota, kemudian provinsi sampai dengan nasional. Harapannya bahwa data yang DPT yang sudah kita tetapkan terakhir pada saat pemilihan di November 2024 kemarin itu terus update sehingga kita mendapatkan data pemilih yang terbaru dan terupdate. Tentunya tidak hanya di Kota Kediri tapi secara nasional, sehingga kita bisa mengetahui berapa sih data pemilih berkelanjutan hasil dari proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara nasional begitu. Untuk kegiatan ini sendiri tuh dilakukan setiap berapa bulan sekali atau minggu sekali gitu? Jadi acuan regulasi kita Mas Danu bahwa proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kami KPU Kota Kediri itu menggunakan peraturan KPU atau kita menyebutnya sebagai PKPU nomor 1 tahun 2025. Nah, berdasarkan acuan PKPU 1 2025 itu bahwa regulasi mengatur kita melakukan pemutakhiran di tingkat kap kota itu setiap 3 bulan sekali ya. Kemudian secara berjenjang itu akan dilakukan di level di atasnya. Dalam hal ini berarti di tingkat provinsi itu setiap 6 bulan sekali. Kemudian di tingkat KPU RI berarti secara nasional proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu akan dilaksanakan juga secara 6 bulan sekali. Jadi 2 kali di tingkat kap kota, kemudian lanjut di tingkat provinsi. Karena kita 3 bulan sekali ya, berarti kita melakukan pleno selama 2 kali, kemudian kita setor data ke provinsi untuk dilakukan pleno di tingkat provinsi selama 6 bulan begitu Mas Dan. Tadi kan disebutkan untuk Kota Kediri, KPU Kota Kediri berarti tingkat kabupaten kota ya Bu ya? Betul. Itu kan setiap 3 bulan sekali. Berarti menerima masukan data dari stakeholder itu tiap bulan 3 bulan sebelumnya gitu ya Bu ya? Di kolektif seperti itu. Betul, karena proses penetapan PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kita itu setiap 3 bulan sekali, maka setiap 3 bulan itu kami juga menerima ya, sebagai salah satu prinsip bahwa kita itu responsif, kemudian terbuka dan maksudnya akuntabel juga, bahwa setiap dari masukan dan tanggapan masyarakat itu kami menerima. Jadi kalau ada masyarakat yang misalnya pindah pemilih, kemudian ada masyarakat yang baru memiliki KTP atau baru menjadi pemilih, memiliki syarat untuk menjadi pemilih, maka bisa disampaikan kepada kami. Untuk itu supaya data itu bisa kami masukkan untuk dimasukkan dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Setelah itu, setelah tanggapan dari seluruh stakeholder dari masyarakat, kami melakukan pengolahan data, kemudian kami melakukan pemutakhiran, kami rekap, kemudian kami plenokan. Jadi di tingkat KPU Kota Kediri melakukan pleno sebagaimana tadi diregulasi setiap 3 bulan sekali Mas Dan. Ya, berarti ini kan nggak hanya stakeholder aja bisa memberikan masukan, berarti seluruh masyarakat betul. bisa. Jadi seluruh masyarakat Kota Kediri bisa menyampaikan jika terjadi perubahan data pemilih, maka bisa lapor kepada KPU Kota Kediri. Iya, tadi kan itu dijelaskan bahwa untuk prosesnya sendiri itu kan sangat panjang ya Bu ya, selama 3 bulan itu, mulai dari pengolahan data, koordinasi dengan stakeholder, menerima data masukan masyarakat, lalu dilakukan pemutakhiran, dilakukan rekapitulasi. Nah, setelah dilakukan rekapitulasi itu Bu, itu kan dilaporkan berjenjang ke KPU provinsi lalu ke KPU RI. Nah, itu setelah dilakukan rekap di tingkat
nasional, apakah hasil rekapannya itu akan diumumkan secara publik? Jadi setelah kami melakukan rekapitulasi, tentunya memang akan disampaikan karena kewajiban kami prinsipnya kan terbuka tadi Mas Dan. Jadi memang kewajiban kami itu menyampaikan kepada masyarakat hasil proses pemutakhiran kami terhadap data pemilih, begitu. Oke, baik teman pemilih, seperti yang kita ketahui bersama dalam podcast kali ini, bahwa kegiatan KPU, khususnya di Divisi Perencanaan Data dan Informasi, pasca pemilu dan pemilihan adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yaitu memperbarui data pemilih berdasarkan DPT pemilu atau pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional, termasuk luar negeri tadi ya Bu ya? Betul, iya. Melalui aplikasi Sidalih atau Sistem Informasi Data Pemilih. Nah, untuk teman pemilih khususnya di Kota Kediri, boleh banget nih nanti memberikan masukan atau tanggapannya seperti data pribadi, mungkin pindah keluar atau pindah masuk. Betul. Seperti itu Bu ya. Baru atau memiliki KTP ya, atau baru juga 17 tahun gitu ya. Bagi TNI Polri yang sudah purna. Oh gitu. Nah, itu ya. kan kalau teman-teman TNI Polri itu kan tidak memiliki hak sebagai pemilih Mas Dan. Yeah. Karena itu kalau TNI Polri sudah purna itu bisa menyampaikan data bahwa mereka sudah purna sehingga bisa kami masukkan sebagai daftar data berarti pemilih. Bisa gitu. menjadi pemilih pemula. Iya, betul. Kalau semisal untuk misal saya punya tetangga terus kemudian meninggal dunia, apakah itu bisa dilaporkan juga Ibu? Ya, termasuk juga itu harus kami sampaikan, harus disampaikan supaya kami bisa menghapus datanya sebagai pemilih begitu. Tapi Mas Dan, untuk menghapus data pemilih itu tentunya harus disertai dengan bukti-bukti. Jadi kalau misalnya ada warga pemilih atau tetangganya itu yang meninggal dunia atau keluarganya yang meninggal dunia, maka bisa menyampaikan kepada kami dengan melampirkan akte kematian. Kalau informasi secara lisan saja nggak bisa Mas Dan, jadi harus disertai dengan dokumen. Ada bukti dukungnya gitu. Betul, disertai dengan bukti dukung. Betul. Baik, teman pemilih, sekian episode podcast KPU Kota Kediri kali ini. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan oleh Ibu Nia. Semoga dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, seluruh masyarakat, khususnya di Kota Kediri, dapat memberikan masukan terkait informasi data. Oke teman pemilih, jangan lupa follow medsos KPU Kota Kediri dan subscribe channel YouTube ini untuk mengikuti episode berikutnya sebagai sarana edukasi, sosialisasi, informasi. Saya Mas Dan, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.